Selamat pagi Pak David dan teman-teman. Jadi kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Yang pertama ini ada tabel WBS dari proyek kami yang bernama Click and Wash. Jadi eh, klik tabel WBS Click and Wash ini memiliki berbagai tahapan dalam pengembangan sistem mulai dari perencanaan hingga evaluasi akhir. Dan untuk tabel level itu dia level satunya itu nama proyek kami yaitu Click and Wash, dan level 2-nya itu pembagian proyek ke dalam fase utama seperti perencanaan, desain dan pengembangan, pengujian, peluncuran serta evaluasi. Nah, untuk level 3 itu rincian lebih lanjut dari setiap fase termasuk tugas spesifik yang harus diselesaikan. Dan ada tabel task description. Jadi setiap fase itu memiliki beberapa tugas yang lebih spesifik seperti identifikasi kebutuhan pengguna, pengembangan aplikasi, pengujian fungsionalitas, hingga peluncuran dan evaluasi. Dan setiap tugas itu memiliki durasi tertentu dan dikerjakan oleh tim yang ditunjuk. Dan ada tabel durasi. Di tabel durasi ini pekerjaan ditentukan dalam jumlah hari yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas. Beberapa tugas masih memiliki tanda tanya yang mungkin berarti durasi belum ditetapkan secara pasti. Dan ada tabel start dan end itu artinya setiap tugas memiliki tanggal mulai dan selesai untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal. Dan person itu di mana setiap tugas memiliki orang atau tim yang bertanggung jawab, misalnya Kayla sebagai sistem analis yang bertanggung jawab atas beberapa bagian analisis dan evaluasi, sementara Angelica dan Mesa itu bertugas dalam pengembangan aplikasi. Dan ada tabel exit pass yang artinya setelah beberapa fase utama terdapat exit pass yang mungkin berfungsi sebagai tahap tinjauan sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Selanjutnya di sini ada diagram WBS untuk pengembangan aplikasi Click and Wash yang mencakup 5 tahap utama. Yang pertama itu ada perencanaan, ada identifikasi kebutuhan pengguna, penyusunan rencana proyek, pembagian tugas tim. Dari tahap ini bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna, merencanakan proyek, serta membagi tugas kepada tim agar pengembangan berjalan terstruktur. Tahap kedua ada desain dan pengembangan yang terdiri dari perancangan UI UX, pengembangan aplikasi, front end dan back end, dan integrasi sistem pembayaran dan notifikasi. Tahap ini mencakup desain tampilan antarmuka pengguna serta pengembangan fungsionalitas aplikasi, baik dari sisi front end maupun back end. Selain itu, sistem pembayaran dan notifikasi juga diintegrasikan. Yang ketiga ada tahap pengujian, yang isinya ada uji fungsionalitas, uji performa aplikasi, perbaikan bug dan optimasi. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik dengan fokus pada fungsionalitas, performa, dan pengoptimalan dengan perbaikan bug. Tahap keempat ada peluncuran, ada deploy aplikasi ke Play Store dan App Store, kampanye promosi, monitoring pengguna aplikasi. Pada tahap ini, aplikasi dirilis ke publik melalui platform distribusi seperti Play Store dan App Store, serta dilakukan kampanye promosi dan pemantauan pengguna aplikasi. Yang terakhir ada tahap pemeliharaan, yang terdiri dari update fitur dan keamanan, respon terhadap feedback pengguna, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut. Setelah peluncuran, aplikasi tetap dipelihara melalui pembaruan fitur, peningkatan keamanan, serta respons terhadap masukan pengguna untuk pengembangan lebih lanjut. Diagram ini membantu dalam perencanaan dan manajemen proyek dengan membagi pekerjaan ke dalam tahapan yang lebih kecil dan terstruktur. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang diagram CPM atau Corporate Project Management. Nah, jadi untuk tahap A, itu di seluruh proyek kita akan memakan waktu selama 91 hari. Lanjut ke tahap B atau perencanaan, itu akan berjalan selama 12 hari yang terdiri dari 7 hari identifikasi kebutuhan pengguna, 3 hari penyusunan rencana proyek, dan 2 hari pembagian tugas tim. Lalu akan dibagi menjadi dua.
eh, 35 hari itu untuk desain dan pengembangan. Nah, desain pengembangan ini melalui beberapa tahap seperti perencanaan UI UX, pengembangan aplikasi, lalu front end, back end, dan integrasi sistem pembayaran dan notifikasi. Lalu 8 hari ini merupakan tahap pengujian yang terdiri dari uji fungsionalitas, uji performa aplikasi, perbaikan bug dan optimisasi. Lalu di tahap E terdapat tahap peluncuran yang berjalan selama 28 hari. 14 hari untuk deploy aplikasi ke Play Store dan App Store. Lalu kampanye promosi selama 7 hari dan pengumpulan feedback selama 7 hari. Lalu di tahap F itu kita berada di tahap analisis feedback dan evaluasi, lalu menyusun laporan akhir serta presentasi final project. Selanjutnya untuk bagian check sheets-nya, jadi di sini ada test case description-nya itu seperti kurangnya pengalaman dalam teknologi yang digunakan, keterbatasan jumlah programmer, dan lain-lain. Nah, yang statusnya udah berhasil itu ada dalam case kurangnya pengalaman dalam teknologi yang digunakan, itu kita butuh pelatihan lagi untuk people-nya. Lalu ada keterbatasan jumlah programmer, itu kita udah tambah anggota tim. Lalu ada keterbatasan infrastruktur untuk pengujian aplikasi, itu juga berhasil. Dan yang berhasil lagi ada keterbatasan data atau umpan balik dari pengguna, lalu regulasi industri yang mempengaruhi pengembangan aplikasi, dan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara tim dan manajemen. Itu semua case yang berhasil. Sedangkan yang case yang gagal itu ada kurangnya koordinasi antara tim pengembang dan manajer proyek dan sistem analis, lalu ada waktu perencanaan dan pengujian yang terbatas, lalu ada kompleksitas dalam integrasi sistem pembayaran dan notifikasi, dan yang terakhir ada masalah kompatibilitas dengan perangkat yang digunakan pengguna. Itu adalah case yang statusnya gagal untuk dilakukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke Fishbone. Oke, dari Fishbone ini kita terdapat 6 faktor yang mempengaruhi jalannya proyek kami. Yang pertama itu ada people, process, equipment, material, environment, dan juga manajemen. Yang pertama kita dari people dulu. Nah, dari faktor people ini, yaitu sumber daya manusia, beberapa kendala yang muncul dalam kategori ini itu yang pertama ada kurangnya pengalaman dalam teknologi yang digunakan, keterbatasan jumlah programmer, dan juga kurangnya koordinasi antara tim pengembangan dan manajemen proyek dan sistem analisisnya. Lalu, untuk di bagian prosesnya ini, kami ada 3 faktor juga. Yang pertama ada waktu perencanaan, potensi keterlambatan, dan juga kompleksitasnya. Dan di equipment ini kita ada 3, yaitu ada keterbatasan masalah, ada keterbatasan infrastruktur, terus masalah kompatibilitas juga, dan juga servers yang kurang. Dan selanjutnya itu ada material. Jadi material ini kami ada keterbatasan data untuk umpan balik dari pengguna, lalu ada kualitas dan ketersediaan framework dan tools yang digunakan juga kurang. Lalu ada kurangnya API atau sumber daya digital yang diperlukan. Lalu ada environment-nya ini ada 3, yaitu ada tantangan dalam mengadopsi teknologinya, dan juga respon pengguna terhadap fitur yang dikembangkan, regulasi industri yang mempengaruhi pengembangan dari aplikasi ini. Dan yang terakhir itu ada manajemen, yang dimana dari faktor manajemen ini ada perencanaan proyek yang kurang matang, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara tim dan manajemen, dan ada juga manajemen resiko yang belum optimal. Nah, kesimpulannya dari analisis ini kita dapat melihat bahwa pengembangan Click and Wash ini menghadapi tantangan di berbagai aspek, namun dengan perbaikan dalam koordinasi tim, optimalisasi sumber daya, serta strategi yang mitigasi, kita dapat meningkatkan efektivitas dari pengembangan aplikasi ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.